Dan makanan itu berlimpah. Itulah makanan jiwa. Makanya di Quran surat Al-Kahfi, santaplah makan itu sesukamu. Kapan kau mau? Silahkan ambil. Tapi jangan sekali-kali mengatakan halmu pada seorang jua pun. Habis makan jangan ngomong-ngomong sama yang lain. Oh, tadi habis makan gepuk, gulai, nggak usah ngomong. Ngerti maksud saya? Nah, makanannya itu makanan jiwa. Ternyata untuk mendapatkan makanan itu disembelih dulu binatangnya, tapi disembelihnya atas nama Allah. Itu paham? Masa harus saya jelaskan? Nah, lanjut ya. Beruntung mereka yang sudah mendapatkan makanan dari kurban. Qoroba yakrobu kurbanan. Kurban artinya mendekat. Begitu seseorang itu menyembelih egonya, akunya, sifat-sifat buruk pada dirinya, luluh lantah semua sifat-sifat buruk, sampah-sampah spiritual itu keluar semuanya. Yang muncul dalam dirinya adalah kebeningan, keheningan. Ketika kebeningan dan keheningan datang, makanan dari langit datang. Maka dia berhari raya, merayakan makanan yang turun dari langit. Makanannya luar biasa. Disantap makanan itu. Itulah makanan yang dihasilkan dengan cara menyembelih binatang atas nama Allah. Paham? Oke. Saya tidak cerita syariat. Tafsiran syariatnya silahkan sendiri-sendiri. Kalau masih suka nyembelih-nyembelih, silahkan. Tapi saya sedang berbicara, carilah makanan yang dihasilkan dari hasil penyembelihan atas nama Allah. Begitu kita sembelih, makanannya luar biasa. Teruskan, mengapa kamu tidak memakan binatang-binatang yang disembelih atas nama Allah ketika menyembelihnya? Kenapa tidak dimakan itu? Makanlah itulah, makan sesuka hatimu, ya kan? Luar biasa. Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Ya, akibatnya kita sekarang bukan rebutan makanan rohani, malah rebutan makanan jasmani. Betul-betul yang direbut itu adalah daging dari binatang ternak. Lalu rebutan manusia atas daging binatang ternak, apa bedanya dengan rebutan yang saya sebut tadi yang dilakukan oleh para penghuni hutan rimba? Baru tahu sekarang yang harus kita raih itu makanan rohani yang dihasilkan dari penyembelihan binatang atas nama Allah. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan disebabkan apa yang mereka kerjakan. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Subhanallah. Jadi yang tidak atas nama Allah menyembelihnya, berarti makanannya jangan dimakan. Itu saja yang atas nama Allah menyembelihnya, itu yang dimakan. Kalau makanannya itu, bersihlah jiwa kita, nutrisinya bergizi, enggak dicampur-campur dengan yang macam-macam. Tuh, jadi banyak kolesterol, macam-macam. Sebab belajarnya macam-macam, betul enggak? Iya. Jadinya sakti, mandraguna, bisa mempengaruhi pikiran orang. Wah, ya, ilmunya aneh-aneh jadinya.
Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan ilmu aneh-aneh. Saya ingin tunjukkan sebuah bukti. Ketika Nabi Muhammad itu sedang di Taif, sedang dakwah, dilempari batu. Saya ingin tanya, berdarah nggak Nabi? Berdarah. Dilempari batu berdarah. Nabi ingin menjadi manusia biasa seperti kamu, merasakan penderitaan yang sama seperti kamu, merasakan lapar yang sama seperti kamu. Maka Nabi disuruh berkata, "Kul innama ana basarum mislukum." Disuruh untuk menjadi manusia biasa seperti yang lain. Berumah tangga seperti biasa, cari nafkah seperti biasa. Lalu Nabi cari nafkahnya sukses terus? Tidak. Bayangkan kalau kita sekarang kita cari, mohon maaf punten, cari ulama yang ngajarin dagang laku terus. Ulama apa itu? Oh, Nabi mengajarkan kadang sukses, kadang gagal. Nabi juga kadang sehat, kadang sakit. Kadang ada, kadang tiada. Di rumah Nabi kadang ada roti, kadang tidak ada. Kenapa kita takut dengan tidak ada? Oh, Nabi juga mengajarkan seperti itu. Manusia biasa, hidup secara alami. Itu yang luar biasa. Bayangkan ketika Nabi dilempari batu, kemudian batunya mental lagi. Lalu semua orang, oh pantesan Nabi sakti ya. Lalu bahaya itu, ilmunya Nabi jadi ilmu kesaktian. Orang-orang yang belajar ilmu kesaktian itu orang-orang yang tidak percaya diri sebetulnya. Ya, orang yang percaya diri bahwa dirinya benar, tidak perlu belajar ilmu itu. Selamat di mana-mana. Tidak usah cari ilmu teterak di kadek, cari ilmu kumaha sangkan eueuh nu ngadek. Itu yang diajarkan Nabi. Akhlak. Selama kita tidak bikin masalah dengan siapapun, tidak ada masalah. Betul nggak? Kenapa kita mesti belajar ilmu-ilmu seperti itu? Belajar ilmu untuk membuat tidak ada masalah. Ilmu yang diajarkan Nabi. Ngerti nggak ini? Nah, teruskan. Tanggung. Ya, jadi kita jangan memakan makanan dari binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Yang lain-lain itu selain itu gak usah dimakan. Ya, cukup nur ala nur, gak apa-apa. Pengobatan, tapi pengobatannya pakai nur ala nur. Allah itu maha segalanya. Kun fayakunnya Allah juga maha segalanya. Tapi jangan suka memanfaatkan Allah untuk kesenangan-kesenangan kita. Nabi Muhammad pernah ditawari Jabal Uhud dijadikan gunung emas, ditolak mentah-mentah sama Nabi. Tidak. Aku lebih baik mencari uang dengan caraku. Dagang, kadang sukses, kadang tidak, kadang laku, kadang rugi. Biasa kan? Dalam laku ada pelajaran, dalam rugi ada pelajaran. Itulah manusia yang luar biasa. Manusia yang luar biasa adalah manusia yang hidupnya biasa. Jangan aneh-aneh. Wah, saya mau ke Miskatul Anwar, mau ngaji sama Pak Saiful. Tes dulu. Coba, kalau Pak Saiful dikasih telur suruh pegang, mateng nggak? Ya mateng. Ntar saya rebus. Nggak usah melanggar hukum alam. Kalau pengen matang telur direbus. Kalau matangnya pakai tangan saya, kemudian saya menjadi hebat, sakti, nanti salah jalan ibu-ibu. Kalau dapat ilmu-ilmu kayak gitu, ntar matinya malah susah. Ilmu setan itu. Tidak dianjurkan belajar ilmu-ilmu seperti itu. Teruskan, ya. Nah, ayat yang ke 122. Dan apakah orang-orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang-orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? Jawab pertanyaan ini. Apakah sama? Apakah sama? Tidak. Ternyata orang ini mati dulu. Betul? Setelah mati, gara-gara disembelih mati kan? Setelah mati
dia diberi cahaya. Itulah makanannya dia. Setelah diberi cahaya yang terang benderang, dia bisa berjalan di muka bumi ini, berguna hidupnya bagi orang lain. Ulangi lagi kalimatnya. Apakah orang-orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang. Jadi setelah tadi mati, dihidupkan. Betul? Nah, setelah dihidupkan, dia mendapatkan cahaya yang terang benderang. Setelah mendapatkan cahaya, dia berjalan di muka bumi ini, membagi kasih sayang yang Allah berikan padanya. Tuh, berguna hidupnya seperti itu. Beda orang yang terang benderang dengan gelap gulita? Beda. Jadi kalau orang yang terang benderang itu cari nafkahnya selalu dalam keadaan siang. Betul? Tidak pernah malam. Ya, dalam cahaya matahari rohaninya. Subhanallah. Nah, Allah katakan di ayat ini, demikianlah kami jadikan orang-orang yang tertutup itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu, dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Manusia, kata Allah, di tiap-tiap negeri hati-hati, ada penjahatnya yang akan melakukan tipu daya. Hati-hati gitu. Di mana negerinya? Negerinya di dalam dirimu sendiri. Di negeri itu, di tempat kita mencari makanan-makanan rohani, di situ banyak itu penjahat-penjahatnya, dan jangan tertipu oleh dia, ya, supaya kamu selamat. Subhanallah. Kalau kita teruskan ya ayat ini sampai ayat 125, lihat, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk Islam. Ya, lil Islam. Apa Islam? Islam itu pasrah total kepada Allah, sampai enggak ingat apa-apa yang ada di dunia ini, suci bersih dari segala kelemahan dunia. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dada kita selalu diberikan kelapangan untuk setiap saat merasakan rasanya Islam. Ketika kita merasakan Islam, kita masuk pada Darussalam. Kita selalu berada dalam keadaan damai setiap saat. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.